Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Solihah dari kelas D3 SI 4502 dengan NIM 6701213025. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait sumber hukum Islam dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Pengertian Al-Quran. Yang pertama menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa artinya baca atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Yang keempat, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Keempat, hukum. 5, sejarah. Dan yang keenam, ilmu pengetahuan. Nama-nama Al-Quran. Berikut beberapa nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab, yang berarti kitab. Yang kedua, Al-Huda, yang berarti petunjuk. Yang ketiga, Al-Furqan, yang berarti pembeda. Yang keempat, Ar-Rahmah, yang berarti rahmat. Yang kelima, Ar-Ruh, yang berarti ruh. Yang keenam, Asy-Syifah, yang berarti obat. Yang ketujuh, Al-Mau'idah, yang berarti nasihat atau pelajaran. Sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Pengertian hadis menurut bahasa, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah, yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Selanjutnya ada fungsi hadis. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, antara lain, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya ada kedudukan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, salah satunya yaitu banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul, ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah. Seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Selanjutnya ada kekuatan hadis. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan yang kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Selanjutnya, hubungan hadis dan Al-Quran. Bila dilihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya, hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Dengan demikian, bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad.
Pengertian ijtihad menurut bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya, ada fungsi ijtihad. Yang pertama, menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dengan qiyas, istihsan, dan maslahan mursalah. Selanjutnya ada syarat mujtahid. Mujtahid ialah orang-orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. Yang kelima, menguasai usul al-fiqih. Yang keenam, mengetahui hal-hal terkait ijma'. Lalu ada dasar hukum ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma'. Ijma' atau ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Terakhir, penutup. Kesimpulannya yaitu, sumber hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman ataupun rujukan bagi umat muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia, ada saja masalah yang muncul, baik itu masalah dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika masalah tersebut muncul, dibutuhkan sumber hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman bagi umat Islam. Sekian video materi terkait sumber hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.